Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GBD LSAD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Pembacaan kita hari ini ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16. 1 Korintus pasal 16 saya akan bacakan ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema kunci kemenangan. Kunci kemenangan. Kalau kita mengobservasi dari ayat-ayat yang sudah saya bacakan, kalau kita mengamati apa yang dituliskan, nasihat apa yang diberikan di dalam ayat-ayat tersebut, maka kita akan menemukan bahwa hal-hal yang sudah disampaikan di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14 merupakan kunci rahasia hidup berkemenangan. Yang pertama dikatakan berjaga-jagalah. Yang pertama kunci kemenangan adalah harus berjaga-jaga. Bapak, Ibu, Saudara, untuk menjadi juara, mendapatkan sebuah kemenangan, itu lebih mudah daripada mempertahankannya. Kita tidak tahu iblis menyerang kita dengan cara apa. Untuk itu kita harus terus waspada. Kita harus terus berjaga-jaga. Berjaga-jagalah. Seperti dalam sebuah keluarga, untuk keluarga tersebut tetap utuh, untuk keluarga tersebut tetap kuat, maka diperlukan kerjasama untuk saling menjaga. Sama seperti sebuah permainan badminton ganda campuran, harus saling menjaga dan saling mempertahankan. Tidak mungkin hanya suami saja yang menjaga. Tidak mungkin hanya istri saja yang menjaga. Untuk keluarga tetap utuh, tetap kuat, harus saling menjaga. Harus selalu berjaga-jaga semuanya. Di dalam pelayanan pun kita tidak boleh overconfidence, terlalu percaya diri dan mengatakan jika Allah di pihak kita, siapa jadi lawan kita? Itu memang benar. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, ketika kita menjaga hubungan kita dengan Allah baik, Allah di pihak kita dan siapa yang menjadi lawan kita. Tapi kalau kita tidak menjaga hubungan kita dengan Allah, jarang berdoa, malas datang beribadah, gak pernah membaca Alkitab, hidupnya tidak benar, dan saat melakukan hal-hal yang tidak benar tersebut Tuhan menghukum. Siapa yang menjaga dan membela kita ketika kita hidupnya tidak benar? Untuk itu kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jagalah. Itulah kunci kemenangan kita. Yang kedua dikatakan berdirilah dengan teguh dalam iman. Seseorang tidak akan bisa berdiri tetap kalau tidak dewasa. Kalau masih anak-anak, orang dewasa dan anak kecil tentunya berbeda cara berdirinya. Kalau orang dewasa itu lebih gagah, orang dewasa itu berdirinya lebih mantap dibandingkan cara berdiri seorang anak yang masih kecil. Dalam kerohanian pun sama.
Kalau tidak dewasa, kalau rohaninya masih anak-anak, itu mudah diombang-ambingkan. Berdoa belum dijawab, mudah putus asa. Mudah terpengaruh sama orang-orang untuk mencari hal-hal yang instan. Mudah berpindah dan ikut-ikutan. Itulah anak-anak yang belum dewasa. Gampang terkecoh. Jika tidak dewasa, juga banyak ngambeknya tentunya. Gampang marah dan lebih suka menyalahkan Tuhan. Orang yang dewasa dalam menghadapi pergumulan, dia tetap kuat. Orang dewasa itu kuat menghadapi pergumulan. Tuhan, aku tahu masalah persoalan ini tidak gampang. Masalah ini berat banget. Tetapi lewat semuanya ini, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu kepadaku. Itu orang yang dewasa. Jadi oleh sebab itu, kita harus berdiri dengan teguh dalam iman. Menjadi dewasa rohani. Menghadapi apapun juga tetap kuat. Tetap teguh. Berdiri di dalam iman. Yang selanjutnya dikatakan, bersikaplah sebagai laki-laki. Mohon maaf, bukan bermaksud merendahkan para wanita, namun hanya membandingkan dari kenyataan. Perbedaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki kalau mau beli sepatu, ya ke mall atau ke toko, dia akan langsung mencari sepatu yang cocok. Kalau cocok, dibeli. Kalau nggak cocok, dia nggak jadi beli, pulang. Tapi wanita kalau mau beli sepatu, biasanya tidak langsung ke tempat sepatu. Dia akan pergi ke baju-baju dulu, pergi ke bagian tas-tas dulu. Dan nanti kalau sempat baru ke sepatu. Kalau nggak sempat ya besok aja. Laki-laki tujuannya jelas, pilih yang jelas dan langsung. Kalau perempuan, ya terlalu banyak bingungnya. Kalau dikasih pilihan 2 sepatu untuk hadiah. Kalau perempuan biasanya tidak bingung milih, tapi maunya kedua-duanya dipilih. Ya. Laki-laki dikuasai oleh logika, sedangkan perempuan dikuasai oleh perasaan. Mengapa bersikaplah sebagai laki-laki? Karena kita harus tegas. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tegas, tidak kompromi dengan dosa. Hidup ini penuh tantangan dan cobaan. Karena itu kita harus tegas. Laki-lakinya Allah, pria-pria Allah bukan tidak bisa untuk melakukan dosa. Tetapi pria-pria Allah tegas tidak mau untuk melakukan dosa. Mari belajar tegas untuk tidak kompromi dengan dosa. Yang selanjutnya, dan tetaplah kuat. Untuk kuat itu harus latihan. Kita perlu latihan. Orang tidak mungkin bisa kuat berlari 10 km kalau dia tidak berlatih. Agar fisik kuat, kita harus latihan. Sama seperti iman kita. Untuk memiliki iman yang kuat, Tuhan melatih kita melalui masalah, melalui persoalan, melalui pergumulan hidup ini. Melalui air mata, karena kesulitan hidup. Tuhan sedang melatih kita, membentuk kita, supaya kita menjadi umat-umat Tuhan yang kuat, umat-umat Tuhan yang tangguh. Seorang tentara mengangkat beban kurang lebih 50 km. Membawa rangsel, membawa senapan, topi baja, sepatu, dan tentunya mereka berlatih. Setiap hari berlatih sehingga kuat. Kalau tidak pernah berlatih, ya jangankan mau menembak, mengangkat bebannya pun tidak akan kuat. Kita menghadapi medan perang, Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat.
Otot rohani kita perlu dilatih. Yang selanjutnya, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dalam terjemahan versi Inggris, ayat ini berbunyi, lakukanlah pekerjaanmu seperti beramal. Amal itu tidak menuntut balas. Jika kita melakukan sesuatu atas dasar kasih, jangan kita mengharapkan balasan. Jangan kita mengharapkan imbalan. Kita sering gagal karena sering mengharapkan balasan. Bahkan terhadap pasangan kita saat berantem, saat cekcok, gue udah kerja mati-matian, saya sudah kerja mati-matian untuk keluarga, untuk kamu. Apa yang sudah kamu lakukan untuk saya? Itu menuntut balas. Dan ketika seseorang menuntut balasan, maka orang tersebut sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengasihi. Mari kita belajar untuk memberi dan sungguh-sungguh memberi. Mengasihi. Memberi tanpa mengharapkan balasan. Karena semua Tuhan yang akan membalas kepada kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi interpretasi pelajaran yang kita dapatkan, untuk kita dapat menang, maka kita harus berjaga-jaga. Kita harus berdiri teguh dalam iman. Kita harus tegas seperti seorang laki-laki. Kita harus kuat. Kita harus melakukan segala sesuatu didasari dengan kasih. Mari dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan pasangan kita, mengaplikasikan hal ini, kita aplikasikan. Dalam pekerjaan kita, kita aplikasikan. Melakukan segala sesuatu dengan kasih. Kita harus selalu berjaga-jaga dimanapun kita berada. Karena ada godaan-godaan baik di tempat kerja, di jalan, kita selalu berjaga-jaga. Kita harus tetap berdiri teguh dalam iman. Kita harus tegas menolak hal-hal yang tidak benar. Jangan kompromi dengan dosa. Dan tetaplah kuat menghadapi apapun juga. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat kasih kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat firman-Mu yang memberikan kami tuntunan untuk kami menjadi umat-umat pemenang. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Hati kami keluarga GBD Ilsade Magelang bersukaria karena Tuhan. Kami bersuka cita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.